Kita langsung aja nih, menurut Heibi gimana sih cara biar bisa menghasilkan cuan? Sebenarnya ada beberapa poin sih yang harus dicatat teman-teman. Welcome back to Becakap Bubble, tempat kita ngobrol seru, ringan, tapi juga penuh makna nih tentang apapun yang ada di Bangka Belitung. Hai Sobat RRI, sama aku Via, hari ini akan nemenin kamu untuk ngebahas tentang hal-hal yang menginspirasi, tapi relate banget nih sama kehidupan kita di Bubble. Jadi siap-siap ya, jangan lupa pasang headset dan cari posisi yang nyaman karena kita akan mulai becakap-cakap. Kali ini kita akan ngobrol bareng seorang konten kreator yang udah banyak banget nih menginspirasi kita, pemilik akun Heibi, Safa. Hai Safa. Hai Kak Via. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Kak Via gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Nah, kita sebelum masuk nih ya ke tips FYP dan juga cuan, boleh nggak sih Heibi ceritain dulu kamu gimana sih awal mula bisa terjun ke dunia pembuatan konten? Oke, jadi dulu tuh kan emang sebenarnya dari zaman sekolah tuh Heibi tuh emang tertarik sama bidang audio visual, dimana dulu kan SMK-nya ngambil multimedia tuh. Nah di multimedia tuh memang dari dulu tuh suka banget misalkan bikin-bikin konten kreatif, terus video-video pendek, film pendek, sering ikut-ikut lomba di tingkat kabupaten, provinsi, sampai ke nasional di bidang film pendek gitu. Jadi dulu tuh emang suka banget, tapi dulu tuh di balik layar, nggak kayak sekarang kan. Kalau gitu. sekarang di depan layar ada, di balik layar iya juga gitu. Jadi memang dari dulu tuh suka banget di bidang audiovisual, sampai akhirnya mutusin untuk melanjutkan pendidikan tuh ngambil ilmu komunikasi kan. Nah di sana ngambil konsentrasinya tuh di broadcast, belajar tentang bagaimana membuat sebuah video yang bagus gitu. Pokoknya intinya kayak terjunnya di bidang audiovisual waktu kuliah. Sampai akhirnya aku mikir kan kayak kalau zaman dulu tuh kan kita tahu ya kalau bikin-bikin konten tuh ya dulu tuh kayak ala-ala vlog yang panjang sampai bermenit-menit panjangnya gitu. Tapi kalau sekarang tuh orang-orang lebih menikmati konten yang lebih short ya, short pendek. gitu, lebih pendek, terus tapi isinya tuh daging semua gitu. Makanya dari situ Heibi tuh mikir ya udah deh kita mau coba Heibi mau coba buat terjun ke dunia konten kreator, di mana itu yang bikin kontennya lebih pendek kan dibanding dulu bikin film-film panjang gitu. Jadi waktu Heibi mulai konten ini di tahun 2021, di mana waktu itu tuh lagi zaman COVID-nya kan Kak. Jadi dari tahun 2021 Heibi mulai ngonten tuh Heibi tuh suka banget sama traveling gitu, jalan-jalan. Jadi dulu tuh satu partner Heibi yang suka juga jalan-jalan ngasih tahu kalau sayang aja misalkan kalau Heibi tuh nggak ngedokumentasiin setiap Heibi jalan kemanapun gitu. Makanya teman yang partner ini pun kayak ngedorong, ya udah sini aku aja yang ngevideoin biar kamu mendokumentasikan semua kegiatan kamu di sosial media gitu. Ya udah nggak apa-apa, upload aja, yang penting kamu ngeposting supaya nggak sia-sia aja jalan-jalannya gitu. Makanya setiap jalan-jalan waktu di Jogja itu Heibi bikinin konten terus, ya iseng-iseng aja sih awalnya, iseng-iseng sampai akhirnya beberapa konten di Jogja tuh FYP, dan bahkan kemarin sempet juga di posting ulang juga sama pihak Traveloka gitu, sama brand-brand besar, sama akun-akun besar yang ada di Jogja gitu. Makanya dari situ kayak termotivasi juga sih Kak, kayak misalkan di repost ulang nih sama akun-akun gede, ya udah bikin konten lagi, sampai akhirnya karena kan di follow up terus tuh sama akun-akun gede kan di Jogja. Jadi beberapa brand fashion, beberapa brand kecantikan itu nge-follow up Heibi untuk kerjasama. Nah dari situ Heibi tuh mulai ngasilin cuan dari kerjasama dengan brand. Terus iseng-iseng balik ke Bangka 2023 awal, itu tujuannya sebenarnya pengen riset penelitian buat skripsi. Jadi kemarin tuh sempat bikin film dokumenter di
salah satu desa yang ada di Bangka Selatan tuh. Nah, karena nggak pengen cuma ada penelitian doang, Happy tuh iseng lah sama teman-teman jalan-jalan ke Pantai Punggur. Nah, di situ tuh teman-teman Happy bilang, kok kamu di Jogja ngonten tapi di sini nggak ngonten? Ya udah posting lah kita. Kenapa malu ya sama kita gitu? Ya udah akhirnya Happy iseng-iseng lah bikin konten di Pantai Punggur. Ternyata 2 minggu setelah posting di Pantai Punggur, boom, langsung pecah. Nah dari situ Happy tuh mikir, kenapa ya Happy tuh ya nggak nyoba untuk berkarir menjadi konten kreator di Bangka daripada di Jogja. Kenapa nggak mau dikenal sebagai anak daerah di Bangka aja gitu daripada di luar Bangka gitu di Jogja. Ya udah akhirnya setelah selesai skripsi, selesai wisuda, akhirnya Happy balik ke Bangka mutusin untuk fokus aja full time konten kreator di Bangka dengan harapan akan menjadi salah satu role model untuk teman-teman yang akan mulai ngonten juga nantinya, seperti itu. Jadi Happy ini aslinya Bangka banget nih ya? Iya, aslinya Bangka. Oh, tapi pas kuliah aja, pas ke Jogja. Iya. Emang skripsi kamu tentang apa sih? Kemarin skripsinya tuh ngangkat tentang tradisi Limau Kramas. Jadi di salah satu desa di Bangka Selatan tuh ada tradisi yang namanya Limau Kramas, di mana setiap rumah yang entah misalkan kita ada penyakit apa gitu, jadi Mandiin pakai jeruk. Iya, pakai air jeruk limau gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu, ngangkat tradisi itu, dipresentasiin jadiin skripsi gitu. Jadi teman-teman yang ngedorong kamu adalah justru teman-teman angkatan nih ya kemarin? Iya, betul. Sama-sama pejuang skripsi? Iya, betul. Tapi sekarang masih berhubungan baik nih sama mereka? Masih. Cuma karena sibuk sama kerjaan masing-masing kan, jadi emang jarang ketemu. Kalau dulu kan masih intens ketemu karena mungkin Happy-nya kemarin belum full time kerja juga kan. Tapi kalau sekarang udah fokusin ke ranah konten kreator, pengen ngeseriusin, teman-teman juga ada kesibukan lain. Jadi sekarang partner yang dulu nemenin konten itu udah jarang banget ketemu gitu. Tapi keep in touch lewat medsos gitu lah ya. Betul. Kayak gitu tuh ternyata awal mulanya seorang Happy terjun ke dunia pembuatan konten sampai nanti menghasilkan cuan dan juga tadi FYP ya kan. Yang bikin kamu yakin dan fokus banget nih sama dunia pembuatan konten ini apa sih? Sebenarnya lebih ke nggak mau dikenal di luar daerah sih, pengennya dikenal tuh di daerah kita di dulu daerah gitu. Sendiri gitu, karena ini ya Happy tuh termotivasi ketika teman-teman tuh bilang konten kreator di Bangka nih yang traveling, yang sering rekomendasiin tempat-tempat tuh masih jarang banget lobby gitu. Setuju sih. Kenapa kamu nggak nyobain serius aja gitu ngepromosiin wisata yang ada di Bangka daripada kamu ngepromosiin pariwisata yang ada di luar Bangka gitu. Jadi ya mainnya di ranah-ranah Bangka Belitung ini gitu. Makanya kayak orang-orang pun sebenarnya dari netizen pun kayak ngedorong Happy juga, dimana mereka tuh bilang kayak, Kak please terus bikin konten rekomendasi di Bangka gitu, karena kita sebagai misalkan sebagai pendatang gitu, sebagai orang yang nggak main kemana-mana, itu jadi tahu loh tempat ini karena konten Kak Happy. Yuk Kak terus bikin gitu, kita selalu support gitu. Nah dari situlah Happy tuh kayak, oh ya udah nih kita tetap konten, tetap ngembangin value konten gitu, sampai akhirnya menghasilkan cuan gitu. Aku inget banget tuh, aku pernah ngelihat konten kamu yang nunjukin tempat ngelihat sunset yang ada di pinggir jalan. Itu kayak, loh kalau nggak dari Happy aku juga nggak tahu nih ada tempat ini. Itu menginspirasi sih buat orang-orang yang semi introvert apa ya namanya? Iya, benar Males sih. keluar tapi pengen tahu dunia luar gitu. Benar, bahkan kadang orang Bangka sendiri pun nggak tahu kalau ada tempat itu gitu. Apalagi orang luar. Makanya Happy tuh kayak termotivasi, pengen juga dari konten Happy ini mendatangkan apa ya? Kan kata orang kan misalkan satu konten pariwisata Happy yang viral tuh kadang-kadang orang langsung nyerbu datang ke situ gitu. Dan barangkali suatu saat bisa menjadi ladang cuan untuk orang lain juga, entah mereka
lebih mengelola tempat tersebut, terus dijadiin tempat UMKM juga Iya, di sana. benar. Nah, Heidi tuh kadang mikirnya ke situ juga sih gitu. Dari sekian banyak kamu ngonten, kira-kira ada nggak sih tantangannya? Apalagi yang soal pariwisata deh. Tantangan udah pasti banyak sih, apalagi kan Heidi kan sendiri-sendiri kan nih. Kadang-kadang itu lebih ke partnernya sih. Karena kan misalkan Heidi explore ke berbagai tempat nih yang ada di Bangka tuh agak ngeri-ngeri sedep juga karena Heidi cewek kan sendiri-sendiri gitu. Makanya sering ngontekin teman-teman juga, barangkali ada yang free gitu buat ditemenin gitu-gitu. Nah itu misalkan teman-teman nggak bisa ya jadi terkendala untuk nggak ngepost konten gitu karena udah niat nih pengen datang ke satu tempat itu tapi ternyata nggak ada partner, agak ngeri juga misalkan cewek-cewek sendirian ke satu tempat itu kan. Nah terus kedua terkendalanya paling di cuaca sih Kak, misalkan kalau visit-visit konten pariwisata gitu terkendala di cuaca, apalagi Heidi motoran kan, kemana-mana tuh motoran, jadi Lebih satset ya kan? Iya lebih satset, terus ya kalau hujan agak riweh juga Iya sih, gitu-gitu. harus neduh dulu gitu kan ya, atau bawa baju cadangan mungkin ya. Iya benar-benar kurang lebih kayak gitu. Tapi Heibi setuju nggak sih kalau masyarakat bilang di Bangka Belitung ini mau kemana-kemana itu tuh aman dari ujung ke ujung karena sepradik kita semua gitu. Kalau masyarakatnya tuh sejauh ini Bibi ngerasa itu aman sih karena kayak misalkan Heidi agak nyasar juga ketemu orang sesama Bangka kan nanya jalan ya mereka ramah gitu ngasih tahu gitu. Cuma memang misalkan Heidi tujuannya untuk nyari hidden gem pariwisata yang ada di Bangka ini emang harus hati-hati juga karena kan kita nggak tahu pelosok pantai gitu ya kan. Kadang-kadang kan Heidi nyari tempat yang belum banyak orang tahu gitu, makanya udah pasti tempat itu tuh sepi dan nggak banyak orang gitu, makanya emang tetap harus hati-hati juga. Tapi sejauh ini aman sih sejauh ini. Aku yakin banget sih sebenarnya mau kemana aja, kan katanya gini ya, kita di Bangka itu dari mulai start pagi dari ujung ke dari Belinyu sampai ke ujung lagi itu sebenarnya bisa ke keliling. Terus mungkin karena maksudnya jangkauannya nggak terlalu jauh gitu kan ya, dan betul. pasti orang-orangnya itu tuh memang ramah-ramah dan aman-aman gitu kan ya. Betul. Cuma memang kalau kita mau ke hidden gem itu tuh agak gimana, kita nggak tahu medan ya kan. Jangan-jangan nggak bisa dilalui nih sama kendaraan kita. Benar. Oke deh, dari apa semua yang udah Heibi buat gitu ya di dunia konten kreator, apa sih sebenarnya yang udah Heibi capai dan apa gitu yang bikin bangga sebagai seorang konten kreator? Sebenarnya dari dulu tuh niat dan harapan Heibi tuh jadi salah satu role model yang ada di Bangka aja sih buat teman-teman yang pengen ngonten untuk pertama kalinya gitu. Jadi misalkan mereka nggak tahu nih mau bikin konten apa, ya udah lihat referensinya di konten Heibi. Nah itu sebenarnya jadi harapan, dan akhirnya sekarang beberapa orang yang mulai ngonten pun ngomong ke Heibi kayak misalkan, Kak, kita bingung, kita pengen jadi konten kreator tapi bingung gitu, mau mulainya dari mana. Ya udah kita lihat analisa mandiri konten kayak Heibi dan kita praktekin langsung gitu. Nah itu sebenarnya harapan dari dulu gitu, pengen ada yang terinspirasi dari konten Heibi gitu. Terus yang kedua tuh mungkin nyampein ilmu lah, karena Heibi nggak mau, Heibi udah cari ilmu di waktu SMK kan, multimedia, terus sama perkuliahan pun Heibi menekuni bidang ini. Tapi setelah lulus Heibi malah ya cuma Heibi doang gitu yang tahu ilmunya. Sayang aja gitu. Berarti kamu nggak ini nih, nggak masalah kalau ada orang yang mau ikut-ikut jenis kontennya sama kayak punya kamu? Sebenarnya nggak apa-apa sih Kak, asal selalu Heibi bilang kita harus munculin karakteristik dari konten kita sendiri, karena mau gimana pun kita meniru orang lain itu kita nggak bakal sama kayak orangnya gitu. Nah Heibi tuh selalu ngasih tahu ke teman-teman di sosmed Heibi gitu kalau jadikan konten Heibi itu referensi tapi jangan copy paste gitu. Ketiplek gitu nggak boleh ya? Jangan, lebih ke etika sih gitu, etika ngonten gitu. Walaupun
nggak konten Happy nggak sempurna gitu, nggak sesempurna itu, tapi harapannya dijadiin referensi. Beberapa nggak apa-apa, misalkan mau dicomot-comot dikit nggak apa-apa gitu, tapi jangan plek ketiplek dari awal sampai akhir. Itu lebih ke biar mereka belajar untuk menciptakan karakter konten mereka sendiri gitu. Jadi niche marketnya ke arah mana nih? Marketnya itu lebih ke anak muda sih Kak. Kalau usianya kayak sekitar 18 sampai 20-an tahun lah gitu. Berarti aku nggak relate nih. Ya intinya anak muda, milenial, Gen Z, Gen Alpha gitu. Oke. Nah sebenarnya marketnya ke situ, anak-anak muda. Cuma ternyata setelah Happy pelajari beberapa konten Happy, ternyata itu menyesuaikan gitu loh Kak. Misalkan nih Happy bikin konten di playground kemarin yang Milky First, itu kan sebenarnya anak muda dan anak-anak gitu, Gen Alpha ke bawah gitu. Nah, ternyata menyesuaikan juga. Ternyata yang nonton konten Happy itu malah kebanyakan anak-anak gitu, yang pengen yuk bawa orang tua ke sini gitu. Ternyata kayak gitu. Jadi Happy misalkan bikin kontennya marketnya anak muda, anak-anak yang di bawah 10 tahun juga ada gitu. Misalkan orang tua juga ada. Jadi tergantung jenis kontennya. Kalau sekarang, kalau dulu lebih ke anak muda gitu. Mungkin kalau datang ke tempat itu ada data nama, itu salah satunya saya, Bi. Kebawa sama anak saya yang nontonin konten kamu. Kita langsung aja nih. Menurut Happy gimana sih cara biar bisa menghasilkan cuan, ya atau minimal FYP deh konten kita itu? Oke. Sebenarnya ada beberapa poin sih yang harus dicatat teman-teman. Misalkan nih mau mulai konten tapi bingung nih mau kayak gimana. Nah, poin pertamanya itu tuh tentukan niche konten dulu. Teman-teman yang nonton nih pengennya dikenal sebagai apa? Kalau dulu Happy pilih satu niche konten itu soal traveling. Jadi ketika orang lihat nama Happy gitu, cuma dengerin nama Happy, oh dia tuh konten kreator traveling gitu, traveler gitu. Nah, makanya teman-teman tuh pilih satu niche konten yang menurut teman-teman tuh relate sama apa yang pengen dibahas gitu. Karena misalkan nih, kalau Happy nggak suka make up, tapi Happy paksain nih buat pilih niche konten tuh make up, ya udah nanti bakal ngerasa beban gitu loh Kak. Iya kita sih, bikin bener. kontennya, makanya pilih satu niche konten yang kita ngerasa tuh relate banget sama diri kita, yang kita ngerasa kalau ngejalaninnya tuh nggak beban gitu, yang sesuai lah sama apa yang kita mau gitu. Karena kan ini kan kontennya itu jangka panjang kan Kak, kita nggak bikin konten tuh cuma 1-2 kali doang. Makanya pilih satu niche konten yang menurut kita tuh kita nggak bakal beban gitu jalaninnya. Nah itu kan macam-macam niche konten tuh kan banyak banget, mau traveling, mau make up, mau games, mau apa ya, pokoknya fashion, pokoknya edukasi gitu, pokoknya macam-macam, tergantung pilihan yang sesuai sama diri kita gitu, sama karakteristik diri kita. Nah itu poin pertama. Terus poin kedua tuh ada di pilih platform mana yang pengen di-sharing gitu konten kita. Kan kalau Happy kan di Instagram sama TikTok nih, karena yang pengen market target audiensnya itu ada di anak muda. Sedangkan anak muda sekarang nih banyakan di Instagram sama TikTok gitu. Nah, misalkan seandainya nih ibu-ibu yang pengen bikin konten nih, ya udah pilih platform yang paling banyak dipakai ibu-ibu. Misalkan pengen bikin konten masak-masak. Nah, tergantung tuh kebanyakannya di mana, di Instagram, TikTok, apa Facebook. Nah, kebanyakan biasanya ada juga tuh ibu-ibu yang di Facebook gitu. Ya udah di situ gitu. Yes, ya. betul. Jadi postingnya juga di Facebook atau Instagram gitu. Tapi bisa juga di TikTok gitu. Tergantung market audience yang kita mau tuh seperti apa gitu. Ya, karena sekarang ibu-ibu kalau mau masak, lihat dulu nih di TikTok Benar, resepnya benar. apa aja. Gampang, ada resep, ada step-step visualnya kan kelihatan juga Iya, gitu benar kan. sekali, benar sekali. Nah itu, terus poin yang ketiga tuh ada di analisa konten kreator yang menjadi role model kita. Jadi tentukan dulu role model kita tuh siapa. Kalau Happy kan dulu waktu traveling, role model Bibi tuh ada salah satu konten kreator Jogja tuh namanya Mas Dolan. Nah, Mas Dolan tuh sering banget ngebagiin konten-konten traveling di mana Happy tuh suka sama konten beliau gitu. Jadi Happy jadiin dia tuh referensi
sebagai acuan konten Heibi. Tapi bukan berarti plek-ketiplek tadi yang kayak Heibi sampein. Kayak Heibi pengen, oh dia nih jadi role model Heibi untuk menjadi acuan konten Heibi tuh lebih berkembang lagi gitu. Betul. Ya udah, sering ngelihat konten dia, oh seperti ini, ternyata menganalisa mandiri gitu. Dan Heibi praktekin di konten Heibi dengan karakter dan ciri khas konten Heibi dan itu works gitu. Makanya kita harus punya satu role model yang dimana kita tuh terinspirasi gitu sama karya-karya dia gitu. Terus yang poin keempat ini ada di pengambilan gambar. Nah sebenarnya pengambilan gambar tuh gak muluk-muluk sih Kak. Misalkan kita harus pengambilan gambarnya mungkin kalau bahasa kameramen ya kayak harus medium shoot, wide angle, apa segala macam gitu-gitu. Nah, sebagai konten kreator pemula sebenarnya itu penting juga. Cuma misalkan masih bingung, Ya udah pusing duluan nih sama istilah-istilahnya kan? pusing dulu sama istilah-istilahnya, ya udah abaikan aja dulu. Yang penting kita shoot konten yang visualnya menurut kita tuh oke. Ya udah pokoknya di shoot dulu aja, jangan kayak mikir, aduh ini pengambilan gambarnya nggak sesuai sama yang dianjurin misalkan di Google atau apa gitu. Pokoknya jangan terlalu perfeksionis gitu. Pokoknya kalau konten tuh ya udah shoot dulu aja, edit dulu aja, posting dulu aja gitu. Iya benar. Masalah Action ya. Iya, masalah nanti FYP atau enggaknya itu nanti belakangan lah gitu. Tapi abis itu poin kelimanya itu ada di editing. Nah, editing ini kan sebenarnya luas ya Kak. Editing tuh sebenarnya menentukan karakter kita juga, di mana misalkan kita tuh pengennya dikenal walaupun kita memilih konten kreator traveling nih, tapi kan cara kita mengedit tuh sebenarnya bikin orang tuh nge-screening diri kita gitu. Oh ternyata gaya editing dia seperti ini sih, gitu. Bener. Makanya kita harus sering-sering explore tools di aplikasi editing, karena dari situ kita tuh nanti bakal munculin, oh ternyata kita tuh lebih cocoknya gaya editingnya seperti ini deh gitu. Seperti Untuk itu. konten kreator yang pemula tuh nggak perlu pakai langsung yang berbayar gitu, bisa nggak sih? Bisa. Malah Heibi dari tahun 2021 sampai akhir 2024 kemarin, Heibi tuh pakai yang gratis terus. Tapi sekarang yang mumpuni ya kan? iya, tetap. yang itu di aplikasi yang Itu, banyak dipakai orang juga. Nah, Heibi tuh ngambil yang tools gratisnya gitu. iya, Tapi kalau I see. sekarang karena Ya, pengen upgrade meningkatkan lah. value juga, pengen upgrade juga, jadi sekarang perlu yang berbayar gitu. Tapi misalkan teman-teman yang pemula nih, teman-teman pemula pengen belajar soal konten kreator apa, pakai yang free dulu aja. Karena menurut Heibi nih, yang free itu udah memumpuni banget buat teman-teman membuat konten kreator, membuat konten sebagai konten kreator gitu. Seperti itu. Terus terakhir itu poin terakhir itu ada di trial and error. Karena yang Heibi lihat ya, yang Heibi analisa di diri Heibi sendiri itu nggak pertama kali ngonten langsung FYP. Jadi memang harus ada trial and errornya supaya kita tuh menganalisa sendiri. Oh ternyata kemarin di konten kemarin kenapa nggak FYP? Itu karena salahnya di bagian A. Oh ternyata yang di bagian sini salah juga. Nah itu diperbaiki di next konten. Jadi kayak fokus ke konten selanjutnya, tapi tetap dianalisa kenapa sih konten yang terakhir itu kurang gitu. Ini Seperti analisisnya pribadi juga nih? Iya, menganalisa pribadi, tapi ada tips and triknya juga. Apa gitu. tuh? Beberkan Bi. Nah, dalam membuat konten itu kan misalkan teman-teman tuh pengen kontennya kayak pakai VO gitu kan. Nah sebenarnya VO tuh nggak asal VO aja. Nah selama ini tuh kalau Heibi VO tuh nggak spontan kan, ada skripnya. Oh, iya. Nah skripnya itu juga ada strukturnya, di mana skrip itu Heibi bagi jadi 3. Yang pertama ada hook konten, terus yang kedua ada body sama CTA. Kalau hook itu artinya pancingan kan, teman-teman udah tahu lah kalau hook itu pancingan kayak clickbaitnya gitu. Di detik 5 apa sampai 8 detik itu kita harus bikin orang tuh penasaran sama isi konten kita. Jadi
hook itu bikin Menarik mungkin. semenarik mungkin, karena itu yang menentukan orang tuh bakal nonton konten kita tuh sampai akhir atau enggak gitu. Baru masuk ke bodinya. Nah, di bodinya itu kita membahas soal isi konten kita, tapi langsung to the point, nggak bertele-tele, nggak yang banyak basa-basinya gitu. Jadi langsung to the point aja. Nah, tipsnya itu teman-teman jabarin dulu poin-poin yang pengen disampaikan di konten, baru dibikin jadi sebuah kalimat. Karena kalau teman-teman nggak bikin poin-poinnya itu, nanti malah banyak basa-basi dan terlalu bertele-tele gitu. Jadi nggak daging ya? Iya benar, jadi nggak daging. Makanya body itu juga penting, karena udah masuk ke detik-detik dimana orang tuh agak bosen gitu kan, misalkan nonton konten kita. Makanya gimana cara kita mengelola kata-katanya itu biar orang tuh penasaran sampai akhir. Nah, CTA itu struktur konten terakhir di mana itu merupakan kalimat ajakan nih. Kalau di konten Heibi, next kita cobain apa dan kemana lagi ya. Nah, itu kalimat CTA, artinya kalimat ajakan gitu. Nah, teman-teman bikin tagline di mana orang-orang tuh jadi tahu, oh ternyata tagline itu loh yang sesuai sama personal branding kita gitu. Iya, itu kalau itu Heibi banget gitu ya kan? Iya betul. Jadi ketika orang dengar Heibi kayak next kita cobain apa dan kemana lagi ya. Nah itu udah konten Heibi tuh gitu. Makanya teman-teman harus perhatiin 3 struktur konten struktur konten script itu. Yang pertama hook, yang kedua body, sama yang ketiga itu CTA. Oke. Dulu tapi ini udah pergeseran ya Bia, isi kontennya Heibi awalnya traveling, terus sekarang udah mulai beragam ya? Iya benar, karena jujur aja kalau konten traveling saat dari dulu sampai sekarang itu kurang support dari mungkin tidak menghasilkan lah gitu. Sejauh ini belum menghasilkan dari konten traveling. Makanya dulu tuh mikirnya ya udah butuh modal, makanya coba untuk pergeseran ke kuliner dulu nih. Ya udah Heibi coba geser ke kuliner, tapi tetap di mix nih kuliner, traveling gitu. Terus akhirnya dapat lagi job fashion gitu. Abis itu dapat lagi job soal klinik kecantikan gitu dan lain-lain gitu. Makanya cuannya dari situ sebenarnya. Jadi ibarat kata tuh buat ngebodalin konten traveling. Yang intinya tadi ya, yang passionnya Heibi kan di traveling. Yes betul. Sebenarnya itu sih tujuannya. Ini kalau dapat kerja sama brand biasanya apa ya, isi kontennya itu tuh harus sesuai dengan brief si brand, atau kamu punya kreasi sendiri diperbolehkan gitu? Iya, tetap mengikuti brief, tapi kita tetap kreatif dengan brief yang dikasih gitu. Maksudnya jangan sampai melenceng dari konten kita pas dikasih brief. Jadi tetap setiap brand tuh tetap ada ngasih poin-poin briefnya, karena kan pengen ngebahas soal brand mereka kan seperti apa gitu. Jadi yang paham poin dari isi brand mereka tuh ya mereka sendiri. Nah, kita menyesuaikan dengan konten kita yang Heibi buat gitu. Sesuai dengan karakternya Heibi gitu kan. Betul. Terus kalau misalnya kita udah nyerahin nih, ini hasil akhirnya yang aku edit gitu ya. Terus dari mereka masih suka ada kayak revisi gitu. Tetap ada sih Kak, tetap ada. Tapi sejauh ini minim. Sejauh ini minim, tapi ada gitu. Ada, tetap ada sih itu. Cuma nggak selalu revisinya gitu. Nggak selalu ada revisi. Aku yakin sih, karena naik bagus gitu menurut aku. Terus dari sekian banyak konten yang udah kamu buat, kira-kira konten mana yang paling berkesan buat Heibi? Sebenarnya konten yang paling berkesannya itu ada di konten pertama sih. Konten pertama yang viral di Bangka. Di Bangka lebih justru. Di Bangka sih, karena sebenarnya konten pertama yang viral di Bangka tuh Pantai Punggur. Terus itu tuh dorongan teman-teman. Awalnya Heibi nggak ada niat mau ngonten, tapi teman-teman tuh ngedorong, ya udah sih ngonten aja gitu. Mau juga kita tuh masuk ke kontenmu gitu. Sering saat itu memang mereka masuk di dalam konten Iya, kamu? masuk. Itu emang perginya rame-rame bareng teman-teman, dan kita di sana seru-seruan. Heibi pun kayak ya udah nggak ada kayak mikir ya udah rekam aja lah, ini record aja pokoknya sesuai apa yang Heibi pikirin gitu. Pokoknya bener-bener chill, santai, nggak ada tekanan apapun.
terus pulang-pulang diedit, posting, dan itu pun kayak ya udah posting aja, nggak ngarep bakal FYP, nggak ngarep bakal orang banyak yang lihat gitu. Dan ternyata 2 minggu after Heibi posting tuh langsung boom, meledak banget gitu. Dan Heibi tuh kalau akun kita sekali meledak tuh ya harus dimanfaatin. Makanya Heibi abis kontennya meledak langsung Heibi manfaatin ke konten-konten traveling lainnya gitu. Dan langsung disambut ya yes, kan? betul, langsung disambut sama audiens langsung pokoknya beberapa konten Heibi meledak sampai akhirnya sekarang pun masih tetap eksistensi di sosial media gitu, seperti itu. Itu waktu itu teman-teman yang kuliah ya? Lagi liburan di sini maksudnya? Teman-teman yang ada di Bangka. Oh, teman-teman yang ada di karena Bangka. teman-teman yang di Bangka tuh misalkan Heibi pulang tuh mereka excited gitu loh, kayak ayo main gitu. Ya udah nih kita main kemana? Ya udah main ke sini mau nggak gitu. Jadi ini tuh teman-teman SMA sih. Mereka juga berarti mengerti soal dunia Yes. audiovisual gitu ya? Yes. Karena satu jurusan juga kan, multimedia. Jadi mereka sama-sama mengerti gitu gimana dunia audiovisual gitu. Kalau boleh tahu nih, waktu konten kamu yang FYP ini yang di Bangka, itu hashtagnya apa tuh yang kamu pakai? Hashtagnya sesuai sama apa yang Heibi posting sih. Misalkan hashtagnya di pantai ya pantai Bangka gitu. Di hashtag Bangka, hashtag Sungai Liat misalkan gitu. Jadi nanti jadi setiap kali Heibi tuh posting konten itu hashtagnya sesuai sama apa yang Heibi bahas. Oke. Misalkan fashion ya hashtagnya misalkan fashion store Pangkal Pinang misalkan gitu. Oh, Kuliner gitu. Bangka gitu, kuliner Pangkal Pinang gitu. Ya Kuliner sebenarnya Sungai Liat, gitu. itu hashtag-hashtag yang ya sewajarnya ada dalam sebuah konten ya Yes, kan? betul. Nah, aku pikir itu juga jadi sebuah kunci gitu tadinya, Bi. Dulu pernah masuk kelas konten juga, ngambil kelas konten. Kalau dulu sih ngebahasnya kalau hashtag tuh bisa jadi kunci juga untuk orang-orang searching gitu. Misalkan searchingnya soal kuliner yang ada di Bangka, ya udah hashtag kuliner Bangka misalkan. Itu bisa jadi kunci juga. Cuma kalau sekarang tuh kayaknya setelah Heibi coba tanpa hashtag, tanpa hashtagnya tuh nggak pakai, intinya captionnya tuh nggak pakai hashtag. Ya masih itu juga. Masih works juga karena ternyata kemarin tuh sempat dibahas bersama beberapa konten kreator juga kalau di 2024 tuh ada pergeseran algoritma yang dimana algoritma TikTok tuh ngebaca bukan konten, intinya bukan karena caption tapi karena kontennya yang bervalue gitu. Iya, Makanya iya. sekarang orang-orang tuh difokusin untuk membuat kontennya tuh bervalue, yang relate, yang dibutuhkan sama orang-orang gitu. Jadi kayak caption hashtagnya itu nggak menjadi kunci lagi gitu. Sobat RRI, udah beberapa tips dan juga trik yang disampaikan oleh Heibi berdasarkan pengalaman Heibi sendiri untuk meraih FYP dan juga cuan. Tadi Heibi beberapa kali bilang catet, ada nggak nyatet tuh kira-kira Sobat RRI? Catet ya, kalau bisa kumpulin nanti kita kasih nilai. Oke deh, sebagai penutup Heibi kita mau games cepat jawab cepat gitu ya. Oke. Langsung aja. Pilih konten yang viral tapi nggak sesuai passion, atau konten sesuai passion tapi view-nya sedikit. Sesuai fashion tapi view-nya sedikit. Oke. Iya. Yang kedua, lebih pilih dapat endorse produk skincare atau fashion? Fashion. Oke. Aku tahu jawabannya. Pasti kamu males-males juga ya kan untuk makeup-makeupan. Benar. Karena emang agak kurang suka makeupan juga sih. Makanya biasanya anak-anak yang suka explore kemana-mana tuh pengennya yang simpel-simpel aja. Yang penting sunscreen gitu yes, ya kan. betul. Oke, yang selanjutnya, lebih seneng bikin konten di rumah atau di outdoor yang estetik? Outdoor estetik. Oke. Karena di rumahku nggak estetik, makanya takutnya pas ngeposting di rumah malah bocor gitu kan. Kok ini beda gitu, nggak estetik lagi, makanya lebih suka outdoor yang estetik seperti itu. Setuju. Di rumah tuh kan Iya. perintilan di mana-mana ya kan. Benar. Apalagi di rumah nggak cuma kita doang gitu. Nanti tiba-tiba ada mama masak gitu. Aku pernah kok ngeliat konten kamu yang dorong motor ada bapak. Iya ada. Iya benar. Makanya itu. Iya. Untung nggak bocor ke mama muncul juga Iya ya kan. benar. Makanya itu. Lanjut.
pilih dapat banyak followers dalam semalam atau dapat brand deal besar dalam sebulan? Brand deal besar dalam sebulan. Iya, buat ngemodalin. Yes, betul. Itu juga jadi ini sih, jadi apa ya, portofolio juga ketika kita udah di hire sama brand besar itu jadi apa? Jadi portofolio kita buat ngegayat brand yang lebih besar Iya, lagi benar, gitu. benar. Seperti itu. Kalau followers kayaknya penting juga, tapi brand besar deal lebih ya. oke. Silakan, brand. Lanjut yang terakhir nih, Heibi, lebih penting lighting yang bagus atau sound yang jernih di dalam konten? Sound yang jernih kayaknya. Kalau lighting itu bisa kita akalin dengan editing. Iya, benar. Kayaknya tapi misalkan Heibi kan konten kreatornya sering di outdoor kan. Konten-konten sering di outdoor. Nah, itu berharap pada cahaya ilahi aja sih. Iya, makanya Cahaya ilahi. iya, nggak terlalu bawa-bawa lighting juga gitu. Oke, berarti memang lebih penting buat Heibi adalah sound yang jernih ya kan? Benar. Ini sebenarnya karakternya Heibi, suaranya juga aku perhatikan agak cadel ya. Iya. Tapi itu yang bikin daya tarik. Oh, kalau udah ada suara ini Heibi banget gitu. Iya. Oke, closing statement dari Heibi, ada yang mau disampaikan? Oke. Singkat aja. Oke, buat teman-teman yang mau mulai ngonten, nggak usah ambil pusing, nggak usah mikir yang macam-macam, lakuin aja. Karena kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi? Kayak gitu. Mantep. Oke, itu dia tadi games yang seru dan singkat bareng Heibi. Terima kasih Heibi udah datang ke podcast Bercakap Bubble. Ditunggu kedatangan selanjutnya ya. Iya, terima kasih juga udah undang Heibi. Semoga apa yang Heibi sampein nanti menjadi bekal buat teman-teman untuk menjadi seorang konten kreator yang ada di Bangka Belitung. Cakep. Sampai jumpa Sobat RRI. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Bercakap Bubble.